Shalom, mari saya mengajak hari ini untuk datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada Dia Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, kami bawa syukur kepadamu atas segala rahmat-Mu, atas segala kebaikan-Mu.
Tuhan, Allah yang hidup, Kau mulia, Engkau baik, kasih setiamu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba Bapa, sungguh kasih-Mu itu limpah. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya, ya naralamaralamu, shibaralamaralamu. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari pagi ini saya mengajak setiap kita bersama-sama, kita akan belajar mengenai tema bulan ini, yaitu jangan kamu khawatir. Saudara dikasih Tuhan, apa itu khawatir? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir adalah takut. Khawatir itu adalah gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti atau akan terjadi. Dan dalam terjemahan bahasa Yunani dipakai kata merimnao, yang artinya takut, cemas, gelisah terhadap sesuatu yang belum pasti atau belum diketahui akan terjadi. Jadi sebenarnya khawatir itu adalah sesuatu ketakutan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Kapan waktunya juga tidak tahu. Banyak orang yang khawatir mengenai kehidupannya. Mereka berkata bahwa khawatir itu manusiawi. Khawatir itu normal. Semua orang khawatir. Baik orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda. Semua mengalami khawatir ini dalam hidup mereka. Dan mereka selalu berkata, itu wajar terjadi. Itu manusiawi sekali. Ya, orang kaya khawatir mengenai kekayaannya. Was-was kalau sampai kekayaannya hilang atau diambil orang atau dicuri orang. Orang miskin khawatir tentang hari esok. Apakah bisa makan? Apakah bisa memiliki masa depan? Orang tua khawatir tentang kesehatannya. Mulai khawatir kapan dia harus menghadap atau kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Orang tua takut mati. Orang muda khawatir tentang siapa jodohnya, tentang pekerjaannya, apakah nanti bisa berkeluarga, apakah nanti bisa sukses, dan sebagainya. Pelajar juga khawatir mengenai studinya. Apakah dia bisa mengikuti studi dia? Apakah nanti naik kelas? Apakah nanti bisa lulus ujian? Apakah nanti bisa bersekolah di jenjang yang lebih tinggi? Dan masih banyak hal sekali saudara dalam hidup kita ini yang membuat banyak orang itu menjadi khawatir. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai kekhawatiran?
Di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ketika banyak orang, ketika banyak manusia hidup dalam kekhawatiran, tetapi firman Tuhan hari ini datang kepada setiap kita. Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Satu janji firman Allah yang menguatkan, firman Allah yang memberikan rasa aman, firman Allah yang menjadi pegangan setiap kita. Mari percaya perkataan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berkata janganlah khawatir, biarlah itu menjadi kepercayaan kita kepada Allah yang hidup. Mengapa Tuhan berkata tidak boleh khawatir, saudara? Karena saya percaya Allah pasti memelihara kehidupan kita. Dialah Allah Yehova Jireh, Allah penyedia bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam Matius 6 ayat 26 sampai 29 berkata, pandanglah burung-burung yang di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini artinya Tuhan menyatakan mengenai pemeliharaannya bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana agar kita memiliki kehidupan yang tidak khawatir? Di ayatnya yang ke-33 dari Matius 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah artinya kita mau mendekat kepada Allah, membangun sebuah koneksi dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Allah, sehingga kita mengalami kerajaan Allah. Di dalam Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tadi jelas saya dikatakan banyak orang khawatir mengenai makanan mereka, khawatir mengenai apa yang mereka pakai. Tetapi satu hal yang luar biasa, firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika seseorang itu mendekat kepada Allah, ketika seseorang itu sedang membangun persekutuan dengan Allah yang intens dalam hidupnya, yang terus menerus mau membangun persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang semakin hari akan semakin mengerti akan kehendak Allah. Dan kalau orang itu mau mengalami kerajaan Allah, maka dia itu adalah orang-orang yang mau menuruti kehendak Allah. Dan ketika kita menuruti kehendak Allah, maka kita dapat hidup di dalam kebenaran yang menghasilkan damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Untuk itu mari hari-hari ini carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal makanan, hal pakaian, dan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, saya percaya ada pemeliharaan Allah yang luar biasa buat setiap hidup kita. Amin. Mari angkat tanganmu, katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar,
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup.